Namo saya Ngadi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya adalah Hujatananda. Hari ini saya akan bercerita tentang Sang Pengemis dan Sang Buddha. Dahulu kala ada sebuah pengemis yang sangat kekurangan. Dia mengemis sehari, kadang-kadang diberikan hanya segenggam beras. Tapi dia pintar. Kalau dia mendapatkan beras, dia akan mengumpulkan beras itu di sebuah bungkusan, atau istilah Jawanya adalah yaitu buah kantung beras. Dan saat itu dia mengemis dan mengumpulkan beras yang sudah dimilikinya, hasil pengemisnya tadi. Satu hari ketika dia sudah pulang dari mengemisnya, tiba di rumah kecilnya yang ada di bawah pohon, dia menghampiri. Dia kan itu sudah mendapatkan segenggam nasi. Nah, dia langsung mengumpulkannya di sebuah kantungnya tadi. Setelah itu kantungnya itu ada seekor tikus yang memakan berasnya itu tadi. Sang pengemis itu berteriak, "Hei kamu tikus, ngapain?" Sang tikus menjawab, "Lagi makan berasmu." "Kenapa?" "Itu berasmu, bukan berasmu." Sang tikus menjawab, "Tidak apa-apa, ini kan sudah tadi itu untuk memakan berasmu." Nah, ini sang pengemis itu langsung terdiam dan dia berpikir. Dia duduk di sebelah beras itu dan berpikir, "Oh Tuhan, mengapa nasibku seperti ini? Berasku sudah dimakan tikus, aku serba kekurangan. Kenapa aku ini Sang Tuhan?" Dan sang tikus membalasnya pertanyaannya tadi, "Kenapa pengemis?" Sang pengemis menjawab, "Aku bingung dengan hidupku, selalu serba kekurangan." Sang tikus menjawab, "Mungkin itu takdirmu." "Iya, aku tidak tahu, tapi aku kok terus sial banget." Sang tikus menjawab, "Coba tanyakan takdirmu itu kepada Buddha. Pasti Buddha tahu takdirmu itu seperti apa." Nah, setelah itu dia langsung pergi ke Buddha. Dia berjalan seharian sampai ketika itu hari mulai gelap, dan untung saja dia menemukan sebuah rumah yang besar milik pria yang serba ada, dan dia langsung masuk dan mengetuk pintu. Tok tok tok. "Halo, apakah ada orang?" Nah, sang pemilik rumah itu langsung membuka pintu. "Ya, apakah ada yang saya bantu?" Sang pengemis menjawab, "Apakah aku boleh menginap di rumahmu hanya semalam saja?" Sang pria itu langsung mengizinkannya. "Ya, boleh aja, silahkan masuk." Seketika itu sang pengemis itu langsung masuk. Dia mengobrol, dan saat itu sang pria itu berkata, "Kamu mau kemana? Kok bawa-bawa barang-barang segala?" "Saya mau ketemu Buddha, menanyakan takdir saya jadi pengemis, apakah bisa diubah?" Dan sang pria itu berpikir bahwa anaknya juga tidak bisa berbicara, dan dia mengajukan pertanyaan kepada sang pengemis, "Wahai pengemis, apakah aku bisa mengajukan pertanyaan kepada Buddha?" Sang pengemis langsung menjawab,
Ya, boleh aja, apa pertanyaanmu? Sang pria itu menanyakan kepadanya, anakku, gadis kecilku, oh, gadismu, oh, anakku tidak bisa berbicara dari kecil. Apakah kamu bisa menanyakan kepada Buddha, apakah anakku bisa berbicara lagi? Nah itu sang pengawis menjawab, ya, saya akan menanyakan kepada Buddha pertanyaanmu itu. Setelah itu, setelah semalam menginap, keesokan harinya dia langsung berangkat ke Buddha sambil pamit, saya jalan dulu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaanmu, ya, hati-hati. Setelah di perjalanan, dia dihadapi sebuah rintangan, yaitu sebuah pegunungan yang tinggi dan jurang yang curam. Dan seketika itu pula dia bertemu seseorang penyihir, dan penyihir itu berkata kepadanya, wahai anak Buddha, kamu mau kemana? Dan sang pengemis itu menjawab, saya akan bertemu Buddha, apakah kamu bisa membantuku untuk menyeberangi pegunungan ini dengan tongkatmu yang bisa terbang itu? Sang penyihir, ya, boleh saja. Kamu kenapa ingin bertemu Buddha? Sang pengemis menjawab, saya akan menanyakan takdir saya. Dan penyihir juga berpikir, takdir saya sudah berumur 1000 tahun, tapi kok tidak bisa masuk surga. Dan penyihir itu mengajukan pertanyaannya kepada sang pengemis, wahai anak muda, apakah kamu bisa mengantarkan pertanyaanku kepada Buddha? Sang pengemis menjawab, ya, boleh aja. Langsung penyihir itu langsung mengutarakan pertanyaannya, apakah kamu bisa bertanya kepada Buddha, kapan aku bisa masuk surga? Karena sudah 1000 tahun aku tidak bisa masuk surga. Dan sang pengemis itu langsung menjawab, ya, saya akan mengutarakan pertanyaanmu kepada Buddha. Dan langsung saja dia langsung diantarkan ke seberang jalan yang rendah melewati pegunungan yang tinggi. Setelah itu dia langsung berangkat, dan seketika itu pula dia juga dikagetkan dengan sungai yang sangat dalam. Setelah itu dia langsung berpikir, kapan aku bisa menyeberangi sungai tersebut? Sungai ini sangat dalam, aku tidak bisa menyeberanginya. Dan seketika itulah dia berpikir, dan dia dikagetkan dengan sebuah kemunculan kura-kura raksasa. Dia dia juga melihat itu dan kaget. Dan ketika itu pula kura-kura itu bisa berbicara, dan dia langsung bertanya kepadanya, wahai kura-kura, kenapa kamu hadirkan saya? Kura-kura menjawab, saya ingin bertanya kepadamu, kamu mau kemana? Ini sungai sangat dalam, kamu tidak ada orang yang bisa menyeberanginya. Dia langsung bertanya kepada sang kura-kura, apakah kamu bisa mengantarkan saya ke daratan sana, menyeberangi sungai ini, karena saya ingin bertemu kepada Buddha. Dan sang kura-kura itu menjawab, kenapa kamu bertemu Buddha? Dan sang pengemis itu menjawab, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada sang Buddha. Kepada sang Buddha, salah satunya takdir saya. Dan sang kura-kura itu
menginginkan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Sang Buddha. Wahai anak Buddha, apakah kamu bisa mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha untukku? Sang pengemis menjawab, ya boleh saja. Saya sudah 500 tahun tidak bisa menjadi naga. Itu adalah bagi saya. Tapi kalau saya sudah 500 tahun ini tidak bisa menjadi sebuah naga. Sang pengemis itu, ya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Buddha. Langsung saja sang kura-kura raksasa itu langsung mengantarnya ke seberang dan langsung berangkat ke Buddha. Setelah itu dia langsung sampai ke sebuah wihara dan bernapas lega. Sambil beristirahat, dia langsung masuk ke wihara tersebut dan bertemu Buddha. Wahai Buddha, apakah aku bisa mengajukan pertanyaan kepadamu? Sang Buddha menjawab, ya boleh aja, asalkan 3 pertanyaan. Lalu sang pengemis berpikir, kalau saya mengajukan pertanyaan saya kasihan kepada sang kura-kura yang sudah 500 tahun tidak bisa menjadi naga karena itu sudah takdirnya, dan sang penyihir yang sudah 1000 tahun hidup tidak bisa masuk surga, dan sang gadis muda tersebut yang tidak bisa berbicara. Dan dia langsung mengoreksi dirinya sendiri, aku adalah sebuah pengemis, aku sudah terbiasa mengemis di pinggir jalan, itu adalah hal biasa. Dan dia langsung tercerahkan dan dia mengajukan 3 pertanyaan yang ditanyakan itu kepada Buddha. Ya, sang Buddha, saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa kura-kura yang di sungai dalam itu tidak bisa menjadi naga? Dan sang Buddha menjawab, itu dia tidak bisa menjadi naga karena masih melekat kepada cangkangnya. Kalau semisal dia melepaskan cangkangnya, dia akan menjadi naga. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa sang penyihir di pegunungan itu tidak masuk surga? Karena dia sudah hidup 1000 tahun. Dan sang Buddha menjawab, dia tidak akan bisa masuk surga karena dia masih melekat kepada tongkatnya itu. Misal dia melepaskan tongkatnya, dia akan masuk surga karena tongkatnya itu adalah sebagai jangkar untuk melarangnya masuk surga. Dan yang pertanyaan ketiga, kenapa gadis muda yang anaknya pria yang kaya itu tidak bisa berbicara? Dan sang Buddha menjawab, ia tidak bisa berbicara karena dia tidak melihat belahan jiwanya. Dan seketika itu pula sang pengemis langsung berterima kasih kepada sang Buddha, dan sang Buddha dia tersenyum melihatnya, dan sang pengemis itu langsung berangkat untuk memberikan jawaban-jawaban sang Buddha tadi. Pertama, dia langsung sampai ke seberang sungai dan kura-kura raksasa itu langsung muncul dan bertanya kepada sang pengemis, wahai anak Buddha, kamu sudah bertanya kepada Buddha? Ya. Nah, saya bisa menjadi naga bagaimana? Kamu lepaskan cangkangmu itu, karena kamu kalau tidak bisa melepaskan cangkangmu, kamu kan tidak bisa menjadi naga. Seketika itu pula kura-kura itu langsung melepaskan dirinya dari cangkangnya dan menjadi naga. Dan begitu keajaiban terjadi. Dari cangkangnya itu terdapat sebuah perhiasan yang ada di seberang samudra. Dan sang pengemis itu kaget dan langsung senang hatinya karena anak itu adalah sebuah keajaiban. Itu adalah sebagai tanda sang kura-kura yang berterima kasih kepada sang pengemis karena sudah mengajukan pertanyaan tadi. Dan
Dan sang penyiar itu langsung bahagia dan langsung diantar ke seberang sungai dan memberikan jawabannya kepada dua orang tadi. Tinggal 2 orang. Dia langsung ke gunung dan bertemu seorang penyihir. Dan sang penyihir menjawab, "Kapan aku bisa masuk surga? Kamu kan sudah bertanya kepada Buddha. Ya, kamu bisa masuk surga. Seakan kamu bisa masuk surga. Kamu bisa masuk surga setelah kamu melepaskan tongkatmu itu dari genggamanmu." Seketika itu pula sang penyihir langsung memberikan tongkatnya itu kepadanya, dan keajaiban pun terjadi. Sang penyihir itu langsung masuk surga dan berterima kasih kepada pengemis itu. Dan setelah itu sang pengemis itu langsung ke yang terakhir, yaitu gadis muda yang tidak bisa berbicara. Dia langsung menyampaikan jawaban Buddha kepada bapaknya itu tadi. Dan seketika itu pula gadis muda itu langsung turun dari lantai 2 dan mengajukan jawabannya kepada dan sang pengemis itu mengajukan jawabannya kepada ayahnya. "Anakmu bisa berbicara semisal setelah anakmu itu melihat belahan jiwanya." Seketika itulah dia melihat seorang pengemis dan langsung bisa berbicara. Seketika itu pula belahan jiwanya itu adalah seorang pengemis itu. Dan Pak bukan berpikir panjang, dia langsung mempersiapkan pernikahannya dengan anak pria yang kaya itu tadi. Jadi kita mendapatkan nilai moral dari sebuah cerita tersebut. Kita jangan sia-siakan takdir kita, karena takdir kita itu sudah pemberian dari yang di atas, dan kita jangan menyia-nyiakannya. Kita juga harus bersyukur atas yang diberikan. Semisal kita berdana kepada biku, kita juga harus kita dana itu seadanya saja, yang ada yang milik kita saja. Yang penting kita ikhlas tanpa pamrih. Dan takdir kita itu kita ya jangan mengeluh pada takdir kita sendiri, karena takdir itu bisa berhubungan dengan perjuangan kita, dan kita harus mengutarakan itu dengan kita sendiri. Jadi itu cerita saya. Semoga cerita saya bisa bermanfaat. Maaf kalau kata yang kurang berkenan di